Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Amin Group, channel inspirasi untuk pembuatan bata ringan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat walafiat, tanpa kendala, tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Nah, di sini guys, saya ingin berbagi lagi bagaimanakah cara untuk membuat cetakan bata ringan dengan budget minim. Nah, seperti apa? Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan adalah triplek ya. Triplek bahan utamanya, kemudian untuk sekatnya saya menggunakan plat yang tebalnya 3 mili. Nah, sebelumnya guys, saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar semakin banyak bermanfaat buat orang lain, kemudian juga semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat tutorial cara pengolahan bata ringan. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah plat yang kita gunakan adalah 3 mili. Nah, plat yang kita gunakan 3 mili. Untuk awal, plat yang 3 mili ini kita potong-potong guys ya. Nah, kita potong-potong melintang, bukan membujur. Karena untuk potongan ini memang lebih mudah, kemudian juga lebih cepat. Nah, diusahakan untuk setiap pemotongan itu gunakan satu mal. Nah, ini nanti mal ini kita gunakan, kita tandain. Ini adalah mal untuk yang sudah jadi. Nah, kemudian untuk mata potongnya itu adalah saya menggunakan mata potong yang paling tipis pemotong besi. Nah, jangan menggunakan yang merek ini ya. Merek ini itu cepat habis guys ya. Gunakan yang warna merah tadi. Nah, kemudian ini kita akan potong. Nah, sebelumnya kita tandain ya. Nah, usahakan yang menjadi penggaris itu adalah yang bukan hasil potongan, tetapi dari hasil ini ya, hasil potongan dari plat itu sendiri, yang dari awal ataupun yang dari potongan mesin. Nah, kemudian setelah itu kita potong-potong potongan itu tadi selebar 60 kali 21 ya, karena setiap jarak 21 itu sebenarnya kan bata ringan 20. Nah, kemudian juga kita kasih lebih. Nah, kemudian apalagi yang kita potong triplek. Triplek yang saya gunakan adalah ketebalan 25 cm. 15 mili ding, 15 mili. Kemudian sedangkan bagian sekat-sekatnya seperti ini saya menggunakan 4 mili saja. Nah, ini 4 mili guys ya untuk penahan platnya nanti. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kan tebal platnya itu 3 mili ya. Nah, ini kita lebihkan 1 mili. Ketebalan triplek ini yang menjadi acuannya adalah menjadi malnya tadi itu kita pasang di situ adalah 4 mili. Nah, kemudian kita paku. Jangan lupa guys dikasih lem agar lebih kuat. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan paku itu tidak kuat ataupun banyak yang terbuka nantinya lama-lama. Nah, kemudian ini contohnya platnya pas ya guys ya. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, seperti inilah nanti bentuknya. Nah, seperti ini. Ini tingginya 25 cm, kemudian tingginya 60 cm. Nah, kita coba rangkai guys ya. Seperti apa bentuknya. Ini sangat simpel. Kemudian besi hollow yang pinggiran ini saya menggunakan besi ukuran 2,5 cm ya, 2,5 kali 2,5 cm. Nah, kemudian triplek yang sebelah sini itu memang ketebalan 12 mili itu digandeng 2, sedangkan yang bagian pinggir ini adalah triplek 15 mili itu digabung dengan 4 mili untuk sekatnya. Nah, seperti ini kan untuk sekatnya agar lebih mudah. Nah, sebenarnya kalau triplek yang ketebalan 18 mili itu langsung bisa diloter guys ya, bisa diloter, cuman pekerjaan memang lebih susah sih, kemudian juga mungkin agak susah meluruskannya. Nah, seperti ini. Kemudian saya menggunakan potongan mata potong besi untuk memotong yang triplek 4 mili. Kenapa? Kalau menggunakan gergaji ataupun menggunakan cutter itu enggak terlalu lurus, makanya saya menggunakan mata potong besi untuk memotong dan hasilnya itu seperti dibakar ya, seperti dibakar lebih halus seperti itu. Nah, penguncinya pun sederhana guys ya, penguncinya sederhana, tidak ribet ataupun tidak susah. Nah, kita kunci menggunakan behel 6. Nah, ini uji coba ya, ini uji coba, awal uji coba seperti apa. Nah, ini bagian pinggirnya separatornya sudah kita pasang semua. Nah, kemudian
Asparator kita cek seperti apa bentuknya, kemudian jangan sampai yang renggang guys ya. Kemudian di bawahnya ini saya berikan triplek ya, di bawah sekali itu memang ada tripleknya, dan fungsi triplek itu agar tidak mudah bocor. Nah itu kan tripleknya diapit oleh semua dinding-dinding, bukan hanya duduk tetapi dia ada selanya sedikit untuk triplek yang lantai ini masuk. Jadi memang dia nggak ada celah guys ya, tidak ada celah. Nah yang ingin saya kasih oli ini triplek 12 mili 12 mili double 2. Nah kemudian kita lem, kemudian kita paku. Nah ini kita olesin menggunakan oli ya. Sebenarnya sih kalau untuk mal jadi ini karena uji coba, harusnya itu oli kotor ini campur dengan solar guys, dicampur dengan solar, jangan hanya oli murni. Ketika menggunakan oli murni, oli kotor murni itu hasilnya hitam, itu pasti. Nah di sini karena saya masih melakukan uji coba, buat teman-teman semua, buat subscriber Al Amin Group agar terinspirasi untuk berbisnis bata ringan. Nah seperti ini kita olesin semuanya. Nah ini ukuran yang saya gunakan ini yang 10 cm ya. Jadi jarak-jarak triplek yang 4 mili ini adalah ini 10 cm, 10 cm guys ya. Kemudian nah ini kita pasang, kita tanda, itu ada tandanya semua, tanda X ujungnya agar tidak tertukar guys ya. Nah kemudian ini kita kasih oli lagi. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk awal ini baiknya semuanya dikasih oli ya, karena untuk mengantisipasi tripleknya cepat rapuh. Nah kalau misalnya dia sudah terkena air kan biasanya memang agak cepat rapuh ya. Jadi kalau seperti ini dikasih oli itu agak kuat ataupun tahan, karena memang saya kondisinya awalnya itu memang untuk bagian lantai, bagian bawah itu saya menggunakan triplek. Nah di situ saya lihat bahwa memang triplek itu tahan ketika misalkan dia tidak terkena hujan. Kalau hanya terkena hasil air dari adukan baterai itu nggak masalah guys ya. Nah tetapi kalau misalkan kena air hujan itu ataupun air bukan dari bata itu sendiri, dia memang agak lebih cepat rapuh. Nah seperti itu. Nah ini juga bagian ini, bagian dalam ini memang saya lapisin dengan menggunakan, saya cat menggunakan ini ya, menggunakan menggunakan lem kayu tadi. Lem kayu semuanya saya olesin lem kayu agar dia benar-benar terlindungi, pori-porinya itu cepat tidak terbuka. Dalam artian pori-porinya ketika kita kasih lem kayu itu lebih tertutup. Nah seperti itu. Nah kemudian ini platnya, ini pun plat bekas guys ya, plat bekas yang saya beli di rongsokan itu per kilonya hanya 9.000. Ini murah di rongsokan. Nah yang kemudian itu kita potong-potong, itu ukurannya tingginya 60 guys ya, kemudian lebarnya 21 cm. Kenapa? Karena itu ada yang masuk kiri kanan, itu harus ada space-nya juga. Nah masuk ke celah-celah ini kan dia harus ada lebih, itu minimal 0,5 mili ya, 0,5 mili. Tetapi ketika teman-teman memotong 20 cm, 20 cm saja berarti dia kurang. Nah, nggak bisa masuk ke celah-celah ini. Nah, tetapi karena kita lebihkan tinggi, kalau tingginya pas guys, pas 60 cm, tinggi bata kan 60 cm, tetapi jarak di sini itu harus ada lebihnya, itu minimal 0,5 mili untuk masuk ke celah-celah ini. Celah-celah ini kan bukan di loter ya, hanya triplek yang ditempel-tempel kemudian dikasih lem kemudian dipaku. Nah seperti ini cara pemasangannya guys ya. Memang agak ribet sih, tetapi dia memang hasilnya luar biasa lebih bagus guys. Nah seperti ini kita kasih oli semua. Kenapa? Karena untuk awal itu memang harus dikasih oli, tetapi sebenarnya kita pasang semua dulu baru kita kasih oli itu juga bisa guys. Tetapi itu harus menggunakan ini ya, semprot cat motor. Nah seperti itu, seperti spray lah seperti itu. Tetapi kalau misalkan mau dikuas itu memang lebih sulit guys ya. Kenapa? Karena memang celah-celahnya ini, apalagi yang 7,5 cm itu memang lebih kecil. Tapi kalau yang 10 cm itu bisa, cuman ya pegel juga guys kalau sebanyak ini. Ini jumlahnya 33 guys ya, dia sekat 2 di dalam, jadi sebelah ini itu jumlahnya 11. Jadi 11 dikali 3 itu 33 buah. Nah ini tripleknya hanya saya potong 2. Kenapa? Karena kalau untuk terlalu besar juga dia mekar guys. Kalau misalkan mau panjangnya sekitaran, panjang triplek kan 2 meter 44.
Nah, tetapi yang saya gunakan adalah potong melintangnya itu jadi ukurannya ini, ukuran panjang mal ini itu 122 cm, 122 cm dikali ininya 36, sekitaran dikali 80 cm seperti itu. Dengan bagian pinggir-pinggirnya wajib dikasih besi. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan besi itu memang mekar guys ya. Nah, seperti inilah cara pemasangannya. Terlebih dahulu diberikan oli agar adonan itu tidak lengket. Nah, seperti itu. Ini semuanya kita kasih. Ini kita uji coba dulu guys ya. Jadi tidak semuanya saya pasang. Mungkin hanya sebelah itu saya pasang, kemudian saya kasih aduan bata ringan yang sudah jadi. Nah, ini sebenarnya aduan sudah jadi. Nah, ini teman-teman lagi pemasangan ini ya. Nah, ini cukup mudah. Pemasangan pelatnya cukup mudah karena memang sudah pas-pas guys ya. Nah, ini kita kasih adonan. Nah, seperti inilah caranya. Adonannya pun dia harusnya lebih kental guys. Lebih kental itu lebih bagus. Tetapi kalau misalkan encer itu bisa dipastikan itu pasti sebagiannya bocor. Kenapa? Karena untuk apalagi kalau yang ini ya, yang lebih encer itu pasti lebih mudah bocor. Nah, ini yang sudah jadi. Ini yang sudah kering ini, kalau mal seperti ini minimal itu 2 hari baru dibuka guys ya. 2 hari itu baru bisa dibuka. Kenapa? Karena memang ditakutkan itu adonannya masih lembut. Kalau lembut, nah itu antisipasinya nanti malah hancur semua, bukannya jadi malah hancur seperti itu. Nah, ini bagian pinggirnya juga karena diuji coba ini kan tempatnya lantainya tidak rata ataupun lebih besar mal daripada lantai, makanya bagian pinggir sebelah sini itu masih menggunakan pasir guys ya. Kenapa? Memang pas diisi kemarin itu sebagiannya bocor. Nah, seperti ini. Cara membukanya pun cukup simpel guys ya. Hanya besi pengunci itu ditarik ke atas. Nah, karena setiap lubang itu setiap pertemuan setiap pertemuan hollow itu saya bolongin, kemudian saya kunci menggunakan besi 6 ataupun besi 8. Nah, seperti ini cara membukanya sangat simpel. Ini umurnya 2 hari guys ya. Umur 2 hari ini bisa dibilang sudah jadi. Nah, seperti ini cukup simpel. Nah, jadi guys. Nah, seperti inilah hasilnya. Memang agak hitam-hitam itu, makanya saya bilang dari awal sebaiknya kalau menggunakan mal seperti ini itu oli wajib dicampur dengan solar agar olinya tidak terlalu hitam ataupun tidak terlalu pekat menempel di bata ringan. Nah, seperti ini cara membukanya, cukup simpel. Nah, hasilnya guys, hasilnya memang luar biasa. Memang agak ini ya, alhamdulillah hasilnya juga agak kasar. Kenapa? Karena memang kalau terlalu licin juga biasanya plesternya susah. Nah, plesternya susah. Nah, tetapi kalau misalkan seperti ini agak kasar karena memang pelatnya mungkin karena pelat ini ya, pelat yang sudah digunakan ataupun sudah terkena api, jadi dia udah ada teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, seperti ini. Nah, kita saranin untuk teman-teman minimal menggunakan pelat itu memang yang 2,5 mili ya. Kalau di bawah itu kita tidak menyarankan, tetapi lebih tebal lebih bagus, tetapi biasanya pasti lebih boros guys ya. Nah, satu mal ini hanya menghabiskan 2 plat besi itu kan satu platnya itu jadinya 20, jadi 40 keping jadi. Kemudian triplek ketebalan 15 mili itu satu buah satu keping. Kemudian triplek 4 mili itu 2 buah. Kemudian triplek 9 mili itu 12 mili satu keping. Nah, seperti itulah yang saya gunakan. Tripleknya memang ada 4 macam ya. 4 mili 2 keping, kemudian 12 mili 2 keping. 12 mili 1 keping, kemudian yang 15 mili itu 1 keping. Nah, seperti itu. Untuk bagian pinggir-pinggirnya itu memang kita menggunakan yang paling tebal ya. Tetapi kalau untuk pinggiran yang 80 cm itu saya menggunakan triplek 12 mili yang di double 2 untuk bagian selanya itu agar agar sekatnya itu bisa langsung berjarak, kemudian kita masukkan seperti itu. Nah, ini hasilnya guys ya. Hasilnya luar biasa.
Ini 2 hari udah nggak bisa dipencet ya, udah keras. Ya alhamdulillah berhasil guys ya. Bagi yang mau membuat cetakan seperti ini, kita sarankan sebaiknya menggunakan plat, semuanya menggunakan plat. Tetapi kalau mau lebih bagus itu memang menggunakan plastik ABS. Tetapi harganya ya lumayan guys ya. Kalau ini sih mungkin kisaran berapa ya? Bisa mungkin kisaran yang tidak terlalu banyak lah, mungkin sekitaran 2 atau 2 jutaan lah mungkin. Terima kasih guys, terima kasih telah mampir.